Ya saya gimana bisa nyeting itu. Saya tuh enggak kenal, saya mau ke Jakarta tuh enggak tahu mau kemana. Maksudnya saya enggak hafal jalannya. Ya gimana saya mau nyeting gitu ya. Dan saya setiap hari selalu berpindah itu sejak saya lakukan sejak saya PNS. Saya enggak pernah di jalan setiap hari di jalan yang sama. Itu enggak pernah. Jadi kalau saya berangkat itu kalau hari ini lewat sini pasti saya akan mencoba lewat tempat lain karena apapun. Jadi bukan jadi menteri sosial pun saya selalu perhatikan orang-orang seperti itu. Saudara, itu tadi cuplikan video yang barusan kita saksikan yang menjadi pengantar tema hari ini, renungan di Gerbang Pemulihan. Siapa yang tidak kenal Ibu Risma? Sosok wanita inspiratif yang menjadi perhatian publik ya, baik publik masyarakat lokal maupun sampai ke mancanegara. Bahkan ketika Ibu Risma sakit beberapa waktu yang lalu dikunjungi oleh Bapak Jokowi, beliau pernah mendapatkan penghargaan dunia yang bergengsi. Siapakah dia? Apa yang membuat Ibu Risma istimewa? Nah, kalau Bapak Ibu ketik di Google dengan tulisan Risma marah, maka akan muncul hasil 2.900.000 berita. Dan ketika Bapak Ibu ketik prestasi Risma, akan muncul 1.170.000. Ini luar biasa Bapak Ibu. Di samping kemarahannya juga ada prestasi. Saya mencatat ada beberapa prestasi beliau yang patut dibanggakan. Yang pertama, penghargaan Global Green City tahun 2017. Lalu beliau pernah mendapatkan penghargaan Women Empowerment Award di Singapura tahun 2019. Lalu penghargaan berikutnya Surabaya Kota Kelas Dunia tahun 2018 di event Lee Kuan Yew World City Prize. Lalu di 2018 masih di tahun yang sama, Surabaya menjadi kota terpopuler dunia peringkat 1 di Guangzhou Award. Bahkan yang ini menarik yaitu beliau menjadi narasumber dan tamu kehormatan di Forum of Women in Local Government di Turki tahun 2019 yang lalu. Nah, kita akan saksikan video berikutnya. Saya tuh kerja juga Mbak, bukan saya tuh jalan ke kantor itu pagi. Saya tidak belusukan. Coba cek, kamu ketemu di jalan besar kan? Coba tanya mereka. Saya nggak belusukan. Saya hanya lewat dari rumah ke kantor. Kalau saya lewatnya beda-beda, itu memang saya punya strategi khusus. Karena sudah sekian kali saya waktu wali kota nutup doli, semua saya sering diancam dibunuh. Jadi saya harus punya strategi untuk itu. Tapi kalau di jalan, saya sebagai manusia, tolong jangan dilihat saya sebagai menteri sosial. Saya sebagai manusia, saya lihat mereka tidur di gerobak, dia tidurnya di gerobak. Saya manusia apa kalau saya diam saja? Saya sebagai mensos, taruhlah saya sebagai apapun. Bahkan saya jadi wali kota Surabaya, saya nolong orang di Jakarta di sini, itu saksinya. Jadi ada orang terpapar di tempat sampah. Saya sampai kembali 3 kali untuk memastikan bahwa dia tidak apa-apa. Begitu ketiga saya ngomong saya nggak bisa. Saya beri uang ke warung sebelah, saya suruh ngasih makan ke dia. Saya manusia, Mbak. Saya punya tanggung jawab. Dan saya punya pendapatan lebih dibandingkan mereka. Saya wajib untuk zakat. Saya wajib untuk amal. Nggak usah dilihat saya sebagai menteri sosial. Tapi saya juga bekerja. Saya tidak pernah menelantarkan pekerjaan saya. Saya di luar negeri, di Surabaya, itu saya banyak ke luar negeri. Tapi saya tidak pernah menelantarkan pekerjaan saya. Saudara, belum lama terpilih sebagai menteri, sudah melakukan belusukan di DKI Jakarta.
Aksinya ini mengundang sejumlah kontroversi. Ada yang mendukung dan tidak mendukung. Yang mendukung mengatakan bahwa belusukan itu bukan tugasnya. Belusukan adalah hal yang biasa, saudara. Dilakukannya karena pada saat beliau menjadi wali kota Surabaya itu sudah sering belusukan, bukan kali ini saja menjadi mensos. Dan yang mendukung ini mengatakan bahwa belusukan itu harus sesuatu yang positif, harus kita dukung. Karena untuk mengetahui kondisi di lapangan. Tetapi saudara, yang tidak mendukung mengatakan bahwa belusukan itu tidak perlu. Karena belusukan adalah tugas kepala daerah. Harusnya ranah Ibu Risma itu adalah sebagai posisi di menteri adalah kebijakan. Yang tidak mendukung lainnya mengatakan bahwa belusukan Risma itu dikatakan yang terkait tunawisma baru-baru ini itu adalah rekayasa atau settingan. Bahkan yang agak keras mengatakan drama. Benarkah seperti itu? Di balik itu semua, judul hari ini adalah pro kontra belusukan Risma, saudara. Saya mencatat pernyataan Ibu Risma yang sangat inspiratif sebelum kita masuk materi. Beliau pernah mengatakan, saya manusia apa kalau saya diam? Ketika beliau menjumpai seorang tunawisma, beliau mengatakan seperti itu. Lalu di kesempatan lain beliau pernah mengatakan bahwa setiap perbuatan kita dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Bahkan yang ketiga, pernyataan kontroversi yang sangat inspiratif dari Ibu Risma adalah, kalau saya biarkan dia mati, itu saya berdosa. Nah, bagaimana sikap dan posisi kita sebagai orang Kristen, saudara? Saya akan membagikan hari ini renungan 3 poin sikap dan posisi kita sebagai orang Kristen. Kita bisa belajar banyak dari peristiwa ini, saudara. Yang pertama, bahwa belusukan itu sudah menjadi hal yang lumrah, saudara. Pada zaman Tuhan Yesus dulu dan para rasul, saudara. Tuhan Yesus belusukan, saudara, dari desa ke desa, dari kota ke kota. Tetapi pertanyaannya, apakah tujuan belusukan pada saat itu, saudara? Saya akan buka ayatnya di dalam Lukas 8 ayat 1. Lukas 8 ayat 1 mengatakan seperti ini, saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Perikopnya adalah perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota. Tuhan Yesus ngapain, saudara? Tujuan belusukan pada saat itu yang pertama adalah memberitakan Injil. Memberitakan Injil ini bahasa Inggrisnya adalah preaching, saudara. Bahasa aslinya yaitu keruso, artinya pembawa berita, mengajar, saudara. Jadi Yesus belusukan pada saat itu, dia tujuannya adalah memberitakan Injil. Dia sedang melatih murid-muridnya pada saat itu. Pemberitaan Injil membawa berita sukacita, berita keselamatan kepada orang-orang yang ditemui Tuhan Yesus pada saat itu, saudara. Ini adalah tujuan belusukan, salah satu tujuan belusukan dari Tuhan Yesus. Lalu ayat berikutnya di dalam Lukas 13 ayat 22, tujuan belusukan pada saat itu, saudara. Lukas 13 ayat 22. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Kalau tadi tujuan pertama Tuhan Yesus adalah memberitakan Injil, yang kedua ini adalah mengajar, saudara, teaching. Tadi preaching, membawa berita. Tujuan berikutnya ini yaitu teaching, didasko. Arti teaching itu sendiri adalah menanamkan doktrin, saudara.
Kenapa orang-orang pada saat itu perlu ditanamkan doktrin? Supaya mereka tidak disesatkan oleh pengajaran-pengajaran lain yang bukan dari kebenaran firman Tuhan. Ketika orang mengetahui doktrin, kebenaran Alkitab, kebenaran firman Tuhan, maka setiap pikirannya, setiap langkah hidupnya itu diterangi oleh firman Tuhan itu, saudara. Kita diajar supaya pikiran kita terbuka, menangkap apa yang menjadi maksud Tuhan, saudara. Itu tujuan belusukan Tuhan Yesus pada saat itu, saudara. Jadi belusukan bukan sesuatu yang baru. Dari zaman dulu, dari zaman Tuhan Yesus sudah ada belusukan. Lalu tujuan belusukan berikutnya yaitu Markus 6 ayat 6b, saudara. Markus 6 ayat 6b dan ayat 7. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Jadi tujuan belusukan Tuhan Yesus pada saat itu yaitu pengutusan. Tuhan Yesus memilih 12 murid lalu mereka diutus. Diutus kemana, saudara? Diutus kepada orang-orang yang terhilang, domba-domba Israel yang terhilang, supaya mereka berbalik kepada jalan yang benar, yaitu kepada Tuhan Yesus. Jadi Yesus pada saat itu belusukan tujuannya adalah mengutus, saudara. Bahkan ada tujuan berikutnya pada saat itu, saudara. Di dalam Kisah 9 ayat 32 dan 33, ini kejadian yaitu pada saat Tuhan Yesus sudah naik ke surga, saudara. Kisah 9 ayat 32 dan 33. Judul perikopnya, Petrus menyembuhkan Eneas dan membagikan Dorcas. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang yang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Rasul Petrus berjalan keliling, dengan kata lain belusukan, tujuannya yaitu pelayanan, saudara, menolong orang. Dan pada saat Petrus saat itu berjalan keliling belusukan itu, saudara, ada seorang yang bernama Eneas. Dikatakan sudah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Seandainya Petrus tidak belusukan pada saat itu, mungkin Eneas masih tetap sakit, saudara. Ini rencana Tuhan, saudara. Rasul Petrus dituntun oleh Roh Kudus untuk berjalan keliling, mengunjungi, singgah kepada orang-orang kudus yang ada di kota Lida, saudara. Apakah belusukan hanya terjadi pada saat perjanjian baru, saudara? Tidak. Di perjanjian lama, belusukan itu tujuannya lain lagi, saudara. Kita akan buka ayatnya di Yosua 6 ayat 7. Yosua 6 ayat yang 7 dikatakan, dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Ini peristiwa yang sangat terkenal, yaitu jatuhnya Yeriko, saudara. Pada saat itu Yosua memerintahkan kepada bangsa itu untuk majulah, kelilingilah bangsa kota itu, saudara. Jadi tujuan belusukan berkeliling pada saat itu adalah untuk berperang, saudara. Tetapi saudara, tidak hanya Tuhan Yesus dan murid-muridnya, Rasul Petrus yang melakukan berjalan keliling belusukan, saudara. Iblis juga tidak mau ketinggalan, saudara. Ini yang harus kita waspadai, saudara. Kita buka di 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau Yesus berjalan keliling untuk
memberitakan Injil, kabar baik, untuk menyelamatkan, untuk menyembuhkan banyak orang sakit, saudara. Tetapi iblis, dia berjalan keliling mencari mangsa yang dapat ditelannya. Siapapun yang hidupnya tidak lurus, hidupnya penuh dengan dosa, itulah akan jadi mangsa iblis. Dia berjalan keliling, dia belusukan terus-menerus, saudara, untuk mencari mangsa yang dapat ditelannya, saudara. Mari kita pikirkan, renungkan ini, saudara, bahwa belusukan pada saat itu benar-benar untuk tujuan kebaikan, saudara. Ini poin yang pertama yang perlu saya sampaikan, saudara, supaya kita mengerti dulu dasarnya. Lalu pelajaran apa yang poin kedua, saudara, yang bisa kita pelajari, kita tindak lanjuti sebagai orang Kristen? Sikap perilaku kita harus seperti apa, saudara? Kita buka ayatnya Lukas 10 ayat 33. Lukas 10 ayat 33. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini perikop yang sangat terkenal, orang Samaria yang murah hati, saudara. Pelajaran kedua yaitu miliki hati yang berbelas kasihan. Tadi kita melihat bersama di video, cuplikan video tadi, bagaimana Ibu Risma menjumpai para tunawisma gelandangan, saudara. Lalu mereka dicarikan pekerjaan. Itulah kasih, berbelas kasihan, saudara. Berapa banyak orang yang seperti itu, saudara? Seharusnya kita malu sebagai orang Kristen. Betapa banyaknya kita melihat sekeliling kita, ketika mungkin saudara dan saya menghadapi satu kesulitan, satu penderitaan, bahkan satu masalah, yang peduli justru bukan dari kalangan kita sendiri. Justru orang luar, di luar iman kekristenan, saudara. Tepat seperti firman Tuhan ini, orang Samaria yang baik hati ini tergerak hatinya oleh belas kasihan. Karena pada saat itu ada orang yang luka, saudara, setengah mati. Kalau saudara baca perikop ini, satu perikop ini dari ayat 25, saudara, bahwa ternyata orang Lewi pun hanya lewat, saudara. Melihat orang jatuh tergeletak, dia tidak tergerak oleh belas kasihan. Tetapi orang Samaria yang baik hati ini, yang murah hati, saudara, dia justru menolong, tidak hanya menolong, bahkan mencarikan penginapan, bahkan dia mau mengeluarkan harta bendanya untuk merawat dari orang yang terluka ini, saudara. Pelajaran kedua, milikilah belas kasihan. Dunia butuh bukti nyata, saudara. Bagaimana kita itu disorot, apakah kita menjadi terang dan garam seperti orang Samaria yang berbelas kasihan ini, saudara. Orang Samaria ini bukan Kristen, tetapi justru di hatinya punya belas kasihan yang luar biasa, saudara. Dibutuhkan dunia ini banyak orang yang seperti ini, saudara. Tidak cuma satu orang, tapi berjuta-juta orang untuk membawa hidup terang ini kepada dunia ini, saudara. Lalu poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan yaitu kita akan buka di dalam 1 Petrus 2 ayat 1, saudara. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Pelajaran yang ketiga adalah jangan suka fitnah. Manusia cenderung mencari kelemahan dan kejelekan daripada prestasi, saudara. Kita lihat, Ibu Risma baru menjabat sebagai Mensos.
Dan dia sudah terbiasa untuk belusukan seperti itu, bukan ingin mencari pencitraan. Tetapi berapa banyak orang yang melihat sisi kelemahannya, bahwa belusukan itu drama, pencitraan macam-macam, saudara. Nah, kita sebagai orang Kristen apakah seperti itu juga? Kita cenderung suka fitnah, sesuatu yang belum tentu benar ya, bahkan mencari-cari kesalahan, kelemahan, saudara, dan kejelekan daripada prestasi. Tetapi kita lihat Ibu Risma ini prestasinya banyak sekali, saudara. Saudara bisa cari itu, banyak sekali. Bagaimana kita orang Kristen? Saudara dan saya punya prestasi apa? Baik di pekerjaan, di lingkungan kita, bahkan mungkin di jemaat, saudara. Lebih banyak mana kita? Lebih banyak fitnah atau lebih banyak prestasi yang kita capai, saudara? Sangat memalukan sekali, saudara, kalau orang Kristen tidak punya prestasi apapun, hanya pandai bicara, hanya pandai menuduh, bahkan ikut-ikutan menuduh seperti yang dilakukan oleh orang-orang terhadap Ibu Risma, saudara. Itu bukan sesuatu yang patut dibanggakan, karena fitnah itu sangat mengerikan sekali, saudara. Dan Rasul Petrus mengingatkan kita semua untuk membuang itu, saudara. Segala fitnah, kedengkian, kemunafikan, karena itu semua kejahatan. Kejahatan itu tidak cuma mencuri, saudara, bukan cuma hanya membunuh, tetapi ketika kita menyebarkan fitnah, maka itu adalah kejahatan, saudara. Dan sama nilainya dengan kejahatan, yaitu dosa. Hukumannya sama. 3 poin ini tuh, saudara, yang ingin saya bagikan pada saudara. Yang pertama, saya ulang bahwa setiap belusukan itu ada tujuannya. Dan kalaupun kita melakukan itu, seperti yang Yesus lakukan, teladan yang Yesus lakukan, yaitu berjalan sambil berbuat baik, berjalan sambil memberitakan Injil, berjalan sambil mengajar, saudara, memberi nasihat kepada saudara mungkin yang sedang mengalami kesusahan. Lalu yang kedua, kita miliki hati yang penuh belas kasihan itu. Masih dibutuhkan banyak orang seperti Risma, saudara. Dan saudara harus lebih, karena saudara dan saya yang lebih mengerti kebenaran. Lalu yang ketiga, saudara, mari kita lebih mengunggulkan prestasi yang Tuhan kasih, yang Tuhan bawa dalam hidup kita, daripada kita suka mencari-cari kesalahan, kelemahan orang lain, mencari kejelekan orang lain, menyebar fitnah. Mari kita jangan lakukan itu, tapi kita sungguh-sungguh membuang itu, karena itu adalah kejahatan, saudara. Puji nama Tuhan, saudara. Kiranya tema renungan hari ini menjadi berkat buat Bapak Ibu semua yang mendengarkan dimanapun Bapak Ibu berada. Doa kami selalu setiap kita mengenal, menangkap kebenaran firman Tuhan. Shalom, saudara. Terima kasih sudah mendengarkan channel Gerbang Pemulihan. Tuhan Yesus memberkati.